Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi ma'as sabirin. Was-sabirina ma'al mursalina fi jannatil 'illiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwanu billahi arsyadakumullah. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwasanya besok di yaumil hisab manusia dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ahlul afiyah, yang nomor dua ahlul musibah. Ahlul afiyah yaitu yang mana ketika manusia itu hidup di dunia, dari lahir, kecil, remaja, dewasa, sampai meninggal dunia, dia mendapatkan kenikmatan duniawiyah yang begitu menyenangkan. Sebaliknya, yang ahlul musibah, dari lahir, kecil, remaja, dewasa, sampai meninggal dunia, tidak pernah mendapatkan kenikmatan duniawiyah dari Allah. Hidup tersia-sia, sakit-sakitan, kemudian terhina secara sosial, dipicingkan mata orang-orang di sekitarnya, sampai meninggal dunia pun dalam keadaan yang tidak punya apa-apa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pada hari kiamat, Allah memerintahkan malaikat untuk menghisap dua manusia ini. Yang pertama kali dihisap adalah orang-orang yang ahlul musibah, yang mana ketika dia hidup di dunia tidak pernah mendapatkan kenikmatan duniawiyah. Ketika dia dihisap di yaumil hisab, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, hisaplah orang-orang yang di dunia selalu mendapatkan musibah, dan orang-orang itu sabar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun terkaget-kaget. Kenapa? Sebelum manusia itu dihisap, dosa-dosanya jatuh berguguran karena ketika di dunia dia sabar menghadapi musibah yang ditimpakan oleh manusia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, berikanlah kepada orang-orang yang ahlul musibah. Orang-orang yang setiap saat, sepanjang hidupnya di dunia dia mendapatkan musibah. Yang pertama, dia akan diberikan oleh Allah, yaitu afiyah atau kekuatan. Yang mana ketika hidup di dunia, dia tersia-sia, sakit-sakitan, badan kurus. Kemudian penampilan tidak meyakinkan, tetapi besok di hari kiamat orang yang ahlul musibah dan dia sabar menerima musibah dari Allah, dia akan mendapatkan afiah dan manusia itu akan terkagum-kagum kepada orang tersebut. Kemudian berikanlah dia maghfirah, ampunan yang begitu luasnya. Sebelum dia itu minta ampun kepada Allah, Allah sudah meruntuhkan, menggugurkan dosa-dosanya karena kesabaran dia dalam menghadapi musibah. Dan yang paling dahsyat, Allah memberikan yaitu manzilah. Tempat yang mana tempat itu sangat tingginya luar biasa. Lebih tinggi dari orang-orang yang ahli ibadah. Tinggi sekali. Kemudian yang satunya ahlul afiyah, orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, nikmat duniawiyah dari Allah di dunia. Melihat orang yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan yang sangat tinggi ini, dia itu iri. Ya Allah, kenapa fulan bin fulan, fulanah binti fulanah ini kau muliakan yang setinggi-tingginya. Kau berikan kenikmatan yang sebesar-besarnya. Dia iri. Ya Allah, saya kepingin seperti orang-orang ahlul musibah tadi. Hidupkanlah lagi kami di duniamu ya Allah. Hidupkanlah kami di duniamu ya Allah. Berikan musibah seperti orang itu, bahkan timpakan musibah berkali-kali lebih besar daripada orang itu. Bahkan ya Allah, saking kepinginnya,
Ahlul afiyah itu kepingin seperti orang yang ahli musibah itu. Ya Allah, cacah-cacah tubuh ini, potong-potong tubuh ini kecil-kecil. Saya tetap akan sabar seperti orang-orang yang ahli musibah. Ikhwanu billahi arsyadakumullah. Ini luar biasa. Jadi ketika kita mendapatkan musibah di dunia, musibah yang tidak pernah ada ujungnya, kalau dalam bahasanya orang-orang yang itu karena terlalu meratap seperti itu, dia akan dimuliakan oleh Allah, akan dimuliakan semulia-mulianya, manzilah, tempat yang sangat tinggi, ampunan yang sangat luas, afiyah yang sangat mengagumkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita bisa lihat dalam Al-Quran, kata-kata sabar ini diistimewakan oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kepada orang-orang yang bersuci, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Kepada orang-orang yang baik, innallaha yuhibbul muhsinin. Tetapi bagi orang-orang yang sabar, Allah tidak menggunakan kata-kata yuhibbu. Yuhibbu itu artinya cinta. Allah cinta kepada orang-orang yang bersuci. Allah cinta kepada orang-orang yang baik. Tetapi kepada orang-orang yang sabar, Allah tidak menggunakan kata-kata yuhibbu. Tapi innallaha ma'a. Sesungguhnya Allah bersama. Bersama itu dalam artian apa? Allah selalu mengiringi, mendampingi orang-orang yang sabar. Tidak sekedar dicintai lagi. Grade-nya, makomnya lebih tinggi ma'ah daripada yuhibbu. Jadi kita lihat, kalau seorang presiden itu dicintai pengawalnya. Para pengawalnya itu mendampingi dari belakang karena mencintai presiden. Tetapi orang yang bersama presiden dalam satu mobil, ini orang-orang istimewa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat bencana alam yang ada di negara kita. Musibah yang beruntun, corona yang sampai memasuki tahun kedua ini tidak ada ujungnya. Seperti ada orang yang bilang seperti itu. Bahkan ada yang memprediksi 7 tahun baru selesai. Kuncinya satu, agar Allah bersama kita, agar kita dimuliakan oleh Allah, agar dosa-dosa kita berguguran, agar kita itu ditampilkan dengan penampilan yang mengagumkan besok di yaumil qiyamah. Kuncinya satu, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.